Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Tuhan lepaskan saya dari pornografi ini. Selalu saya berkata, saya pasti menang, saya pasti lepas. 1-2 hari lepas, jatuh lagi. Setengah mati saya untuk berjuang lepas dari pornografi. Lalu saya ketemu dengan seorang yang membina saya. Dia cerita gini, Susilo, kalau kamu lepas dari dosa gampang. Dekat saja dengan yang Maha Kudus, Tuhan. Kamu dekat sama dia, kamu pikirkan tentang dia, maka kamu akan lepas dari dosa. Secara otomatis. Secara otomatis. Makanya semakin saya berjuang untuk lepas dari pornografi, sebenarnya saya sedang mengingat pornografi dalam hidup saya, gitu kan. Kalau saya mau lepas dari pornografi, lepas dari dosa, saya harus mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bisa menyucikan dosa kita semua. Sehingga kita tidak ada kesempatan untuk berpikir tentang dosa lagi. Nah, makanya buat Anda yang mengirimkan SMS, mungkin kalau kurang jelas dan mungkin Anda apa sih masih banyak sama-sama pertanyaan gitu ya. Apa mungkin dengan semudah itu saya beritahu sangat mudah untuk Anda bisa lepas dari dosa. Dosa yang mengikat Anda selama Anda bisa memfokuskan diri kepada Tuhan. Kalau kurang jelas bisa telepon langsung. Setelah acara ini bisa telepon, mau ketemu boleh, kita boleh ketemu. Kalau laki-laki ketemu sama saya boleh, yang perempuan ketemu sama Bu Rita, mau ketemu kami berdua juga boleh. Ya. Semua juga mau boleh. Mau ketemu berempat juga boleh. Iya. Mau digilir, anu nih apa sih kisahnya, yang kini apa sih Citra? Kisahnya saya, gimana kisahnya Bu Rita, gimana kisahnya, ya boleh. Ya. SMS selanjutnya dari 4135. Saya Yuli, saya mau tanya, mengapa pasangan saya selalu menuduh saya selingkuh, sedangkan saya tidak pernah melakukannya, apalagi kami sudah menikah. Saya minta penjelasannya. Silakan Bu. Iya, kalau sampai seseorang jadi orang yang cemburuan itu biasanya ada sebab gitu ya. Menuduh selingkuh. Menuduh selingkuh kan berarti cemburuan ya. Maksudnya cemburu, curiga gitu ya. Nah, kalau sampai seseorang menjadi seseorang yang curigaan dan cemburuan, pasti ada penyebabnya. Saya sangat percaya gini, bahwa tidak ada satu orang pun sebenarnya yang mau menjadi orang yang cemburuan, menjadi orang yang gampang curigaan, karena itu nggak enak rasanya gitu. Terus kenapa sih seseorang kok bisa jadi seperti itu gitu? Itu pasti ada penyebabnya. Itu pasti ada yang mendasarinya. Nah, yang mendasarinya itu biasanya bisa jadi karena trauma di masa lalu, karena ada luka batin di masa lalu, sehingga dia jadi orang yang tidak mudah percaya. Ataupun bisa juga dia pernah disakiti masa lalunya. Jadi kalau yang ini trauma masa lalunya bisa jadi karena orang tua, perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi juga karena dia pernah menjalin hubungan dan dia dihianati pada saat itu. Pacarnya berselingkuh misalnya. Atau misalnya orang tuanya dia lihat berselingkuh. Itu bisa jadi, itu penyebab-penyebab dari luka hati yang diakibatkan oleh masa lalu seseorang. Atau bisa jadi juga bahkan yang bersangkutan juga pernah berselingkuh. Dianya sendiri secara pribadi pernah berselingkuh, sehingga dia jadi orang yang mudah untuk curiga dan menuduh seseorang gampang selingkuh gitu. Karena ukuran yang dia pakai untuk dirinya, dia pakai ukur untuk orang lain. Misalkan itu. Kalau saya bisa selingkuh dalam waktu 1 jam, dia keluar sama ini, oh pasti bisa selingkuh juga nih. Jangan-jangan selingkuh, akibatnya gitu. Cuma saran saya, ini kan karena yang menyampaikan adalah dari pihak pasangannya ya, bukan yang bersangkutan gitu, bukan yang bersangkutan merasa kok saya cemburuan sekali, bukan, tapi dari pasangannya gitu yang mengeluhkan kenapa kok pasangan saya menuduh terus. Jadi kalau saran saya sih tetaplah bereaksi dengan benar gitu loh. Reaksi yang bisa kita ambil adalah tetaplah bereaksi dengan benar, penuhi tabung cintanya pasangan Anda. Belajar untuk terbuka dengan pasangan Anda. Kalau taruh handphone gak usah sembunyi-sembunyi, belajar apa adanya. Taruh dompet gak usah sembunyi-sembunyi, belajar apa adanya. Dari sana kan sembunyi-sembunyi nanti pas dibuka kok kosong. Memang harus ada kan, komunikasi ya. Kan kalau pasangan yang pakai kan enggak apa-apa. Betul, karena kan suami istri kan sudah 2 menjadi 1, jadi udah bukan 2 lagi gitu. Jadi memang harus ada komunikasi, harus ada keterbukaan, saling keterbukaan, karena memang ya itu tadi sudah 2 menjadi 1. Jadi tidak ada lagi yang perlu disembunyikan gitu. Nah, apabila Anda bereaksi dengan benar, Anda memenuhi kebutuhan pasangan Anda akan cinta, dan Anda juga bersikap terbuka, saya rasa pasangan Anda juga cepat atau lambat akan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi dia untuk berselingkuh gitu. Saya orang yang cemburuan, jadi suami dulunya, tadinya. Jadi sekarang sudah sembuh. Kenapa saya bisa sembuh? Karena suami saya bereaksi dengan benar. Jadi suami saya terbuka,
Dia segala sesuatunya dia cerita, segala sesuatunya juga dia apa adanya gitu. Handphone juga nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Jadi ya lama-lama saya juga berpikir apa gunanya sih saya cemburuan terus gitu, bikin saya sendiri capek, dan akhirnya saya sadar sendiri gitu. Ya, SMS selanjutnya dari 1440, selamat malam, saya mau curhat. Ya. Saya punya pacar, tapi pacar saya itu tidak mau mengakui saya kalau saya itu cowoknya. Tapi saya sering jalan-jalan kalau malam minggu, tetapi ketemuan dia selalu bilang kita berteman saja. Tapi aku sayang sama dia. Mungkin apakah faktor dari umur saya selisih 5 tahun? Kalau menurut saya sih masalah cinta tidak ada pengaruh faktor usia ya. Jadi dan harus diingat bahwa unsur cinta itu ada 3 hal. Jadi yang paling pertama memang emosional, yang kedua harus ada motivasi, dan yang ketiga adalah komitmen gitu. Jadi kalau bisa sih ketemu dengan pasangan Anda dan perjelas bukan pada saat ketemu dengan orang gitu ya baru dibicarakan, tapi pada saat tidak ada siapa-siapa, pada saat Anda berdua nyatakan gitu loh apa yang menjadi keluhan gitu. Kenapa sih kok ketika ketemu sama orang kok saya nggak diakui sebagai pacar, ada apa sebenarnya gitu. Jangan sampai gini loh, karena ada 3 unsur cinta ini yang harus dipenuhi sebenarnya, tapi kita seringkali didominasi oleh satu aja, emosi saja. Nah ketika emosi ini sudah mendominasi, maka segala sesuatunya akan bisa menjadi kacau gitu. Jangan biarkan emosi itu mengendalikan kita. Kalau saya pribadi, saya nggak mau berpacaran dan orang yang tidak mau mengakui saya di depan orang. Berarti menurut saya dia tidak mencintai saya dengan tulus. Betul. Kenapa kalau orang mencintai, apa sih sulitnya mengakui? Belum berkorban loh. Hanya mengakui berarti menutup status dia untuk didekati oleh orang lain. Kan cuma segitu aja sebenarnya. Ya. SMS selanjutnya dari 1670. Gimana saya udah 1 tahun berkeluarga dan punya anak 1, tapi keharmonisan berkeluarga tidak ada. Dan kalau saya keluar rumah nggak pernah ditanya sekalipun pulang malam, bahkan pulang pagi pun nggak pernah ditanya apa itu yang dibilang sayang suami. Dan kalau ada tamu saya nggak pernah diopeni. Gimana tuh Pak? Terima kasih. Dari Regi di Batu Aji. Nggak pernah dijamu. Saya cuman ingin berkata gini, banyak sisi yang bisa mengakibatkan kekurangan harmonisan dalam rumah tangga gitu kan. Kalau cuma lewat SMS gini kita mengalami kekurangan jelasan. Kenapa? Dari sisi kepribadian kita harus coba mengerti dulu tipe kepribadian dari pasangan Anda bagaimana. Jangan-jangan bukan berarti dia nggak menyayangi Anda, memang gaya kepribadiannya seperti itu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Perlu komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, atau bisa saja memang rasa cinta yang sudah berkurang atau banyak sisi. Makanya karena SMS-nya cuma begitu singkat, sementara mewakili pertanyaan yang seharusnya banyak, lebih bagus ketemu. Lebih bagus Anda bisa menelpon besok di nomor yang sama yang Anda SMS ini untuk Anda bisa ketemu, apalagi kalau ketemu pasangan. Itu lebih baik. Enak, tapi kalau memang pasangan Anda belum, oke, temu dulu lah. Yang pria bisa ketemu saya, yang wanita bisa ketemu Budita gitu, biar lebih enak. Biar lebih jelas gitu, masalahnya apa sebenarnya gitu. Iya. Iya, ini sayang sekali Pak, waktunya juga akan memisahkan kita pada malam hari ini. Ya, di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan? Ya, kalau menurut saya keputusan apa yang kita ambil hari ini sangat menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pastikan keputusan yang Anda ambil pada malam hari ini adalah keputusan yang benar. Dan Anda akan melangkah dan melihat masa depan Anda menjadi semakin indah. Luar biasa. Dari Pak Susilo? Saya cuma ingin berkata begini, jangan benarkan perbuatan kita yang salah dengan logika kita. Maksudnya gini, kalau kita memang ada hubungan mesra, akuin bahwa kita salah. Misalkan saya sudah menikah, saya ada hubungan mesra dan seorang wanita, akuin bahwa saya salah, saya harus stop. Jangan dijadikan enggak kok cuma teman, enggak apa-apa, cuma teman. Itu artinya apa? Kita berusaha membenarkan perbuatan kita yang salah dan logika kita sendiri. Gitu loh. Jadi jangan benarkan perbuatan kita yang salah dengan logika kita sendiri. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Susilo, Ibu Dita buat malam hari ini. Terima kasih buat nilai-nilainya, juga buat hatinya, juga buat jawaban buat SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk pada kami bacakan semua.
berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda masih tetap dapat menghubunginya secara langsung melalui telepon di nomor yang sama, yaitu di 0819 081 74 kali 1. Ya, waktu yang tepat adalah besok pagi. Pemirsa bisa langsung menelepon, mungkin lebih enak ya Ana ya, karena dengan SMS mungkin sangat terbatas. Jadi pemirsa bisa langsung menelepon ke narasumber kami tetap di nomor 0819 081 74 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life semua diberikan secara free, secara gratis. Ya, kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Ya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan siaran ulang New Life yang kemarin-kemarin. Ya, pemirsa bisa mungkin pada Jumat lalu nggak bisa menyaksikan siaran kami, Anda bisa bergabung melalui Facebook. Pemirsa bisa menyaksikan siaran kami dengan tema-tema yang lain dan yang berbeda dengan melihatnya di Facebook. Anda bisa bergabung di New Life spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life.